Shalom, salam sehat untuk kita semua. Pada malam hari ini kita akan bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini diambil dari kitab Titus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 16. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Pada saat ini, kami akan bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman Tuhan yang diberitakan, sehingga firman Tuhan ini akan menjadi penuntun bagi arah dan jalan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, umat Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini dari kitab Titus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 16, dan tema yang akan kita renungkan melalui firman Tuhan ini, integritas seorang pelayan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, satu hal utama yang dituntut dari seorang pelayan adalah seorang pelayan itu memiliki integritas. Bicara integritas berarti berbicara tentang seluruh aspek dari kehidupan kita ini secara utuh. Apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dipercayai, dan apa yang dilakukan itu adalah satu, artinya utuh. Tanpa integritas, maka kita tidak bisa melayani dengan baik. Saudaraku, kegagalan pelayan Tuhan bukan berbicara karena kekurangan skill atau kemampuan. Skill bisa diajarkan atau dikuasai. Kemampuan juga bisa dilatih. Namun, integritas ini menyangkut karakter diri dari seseorang. Karena itu karakter dan integritas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Baik dan jeleknya karakter seorang pelayan akan mempengaruhi nilai integritas dirinya di hadapan semua orang. Saudaraku, Rasul Paulus menguraikan dalam nas yang kita renungkan pada malam hari ini. Rasul Paulus menguraikan secara rinci dan ia menugaskan Titus, anak rohaninya, untuk melakukan penata layanan di rumah Tuhan di jemaat Kreta. Salah satunya adalah penetapan dari penatua dan penilik jemaat. Dan apa yang menjadi tugas dari penatua dan penilik jemaat ini? Ketika mereka dipilih nanti, maka tugas mereka adalah memelihara, mengembalakan, dan membimbing jemaat. Saudara, penetapan ini bertujuan agar kehidupan jemaat menjadi teratur. Karena itu para penatua dan penilik ditunjuk untuk melakukan wewenang ini pun harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditetapkan. Pada ayat 6 sampai ayat 9 kita melihat di sana ada beberapa kriteria dalam penetapan para penatua dan penilik jemaat. Yang pertama kita melihat secara negatif, yaitu yang menunjukkan apa yang tidak boleh pada diri seorang penatua atau penilik jemaat ialah tidak hidup bercacat, tidak mempunyai istri lebih dari satu, dan anak-anaknya hidup beriman. Tidak angkuh, sombong, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Yang kedua, golongan kedua adalah atau kelompok yang kedua secara positif. Seorang penatua atau penilik jemaat harus memiliki sifat-sifat suka memberi tumpangan, suka kebaikan, hidup dalam kebijaksanaan,
adil, saleh, ia dapat menguasai diri dan berpegang pada perkataan yang benar. Saudaraku, dari dua kelompok ini kita dapat menyimak bahwa syarat atau kriteria yang dikemukakan oleh Rasul Paulus ini terkesan berat. Tetapi sesungguhnya tidak. Sebab sesungguhnya persyaratan ini adalah gambaran yang seharusnya menjadi pola hidup atau gaya hidup dari seorang Kristen secara menyeluruh. Yang ditunjukkan bukan hanya untuk atau dimiliki oleh seorang pelayan, tetapi sesungguhnya syarat dan kriteria yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini sesungguhnya itulah yang juga harus dinampakkan dalam keseluruhan hidup sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Karena itu yang diperlukan adalah integritas diri, yakni satunya kata dan perbuatan, satunya hati dan tindakan yang didasarkan dan berakar pada kebenaran Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena itu firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini tentu mengingatkan kita tentang dua hal. Yang pertama, pasti ada tantangan dan ada cobaan yang akan kita lalui dalam dunia pelayanan. Sekarang bergantung pilihan itu pada diri kita. Apakah kita mau menjaga standar hidup rohani kita sebagai pelayan yang sesuai dengan firman Allah, atau kita berkompromi dengan menurunkan sedikit demi sedikit standar hidup rohani kita. Saudara, jika hari ini kita adalah pelayan Tuhan, atau kita ini adalah aktivis gereja, sudah semestinya kita menuntut diri kita untuk lebih baik dari mereka yang kita pimpin. Saudara, jika tidak demikian, apa artinya seorang pelayan atau aktivis gereja yang melayani dekat dengan Tuhan jika standar hidup rohaninya tidak sesuai dengan standar kehidupan dalam kekristenan? Seorang pelayan Tuhan dituntut untuk lebih baik dan menjadi teladan bagi jemaatnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita tetap bersemangat dalam pelayanan kita. Tunjukkan bahwa kita memiliki karakter dan integritas Kristus dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, atau dimanapun kita berada. Dengan kita hidup demikian, maka orang akan melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dan dimanapun kita berada. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain dan bukan menjadi batu sandungan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dua hal ini menjadi perenungan bersama bagi kita. Penting bagi kita untuk menilik kembali akan tugas dan panggilan kita sebagai seorang pelayan. Apakah dalam diri kita ada karakter dan integritas Kristus yang menuntun kita untuk kita menjalani kehidupan dan pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita terus dipakainya untuk menjadi pelayan-pelayan yang setia, menjadi pelayan yang penuh dengan keteladanan, sehingga pelayan yang integritas yang dinampakkan dalam kehidupan kita bersama melalui kehidupan kita, tentu nama Tuhan dipermuliakan. Kita mengucap syukur jika hari ini kita boleh ditunjuk dan dipakainya. Dan biarlah kita dapat melakukan segala apa yang menjadi panggilan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa menutup firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Melalui firman-Mu kami diingatkan supaya kami melihat kembali
akan kehidupan kami sebagai para pelayan-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelayan Tuhan yang memiliki karakter dan integritas Kristus dalam kehidupan kami. Apa yang disampaikan oleh Paulus tentunya sebagai kriteria dan persyaratan itu semua kiranya menjadi bagian yang kami dapat lakukan sebagai gaya hidup kekristenan dalam kehidupan sebagai pelayan. Terima kasih Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kami. Biarlah kami dimampukan untuk terus bersemangat melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.